Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat. Amin. Ya, anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema 1, organ gerak hewan. Siapkan alat tulis, buku. Bila ada materi atau informasi yang penting, kalian bisa dicatat atau mencatatnya di buku. Untuk pembelajaran pertama, kita akan belajar IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk yang IPA, nanti kita akan mengenal organ gerak manusia dan hewan, mengamati cara gerak hewan di sekitar. Untuk bahasa Jawa, nanti kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan kalimat pendukung. Untuk yang pertama, kita akan belajar IPA. Ini ada sebuah bacaan. Nanti Pak Dimas akan membacakan. Kalian simak ya. Mengenal organ gerak manusia dan hewan. Hari Minggu, Eko dan teman-teman berencana mengunjungi Pak Tino. Pak Tino memelihara banyak kelinci di rumahnya. Setelah membantu orang tua, mereka berpamitan untuk berkunjung ke rumah Pak Tino. Sesampainya di rumah Pak Tino, mereka langsung diajak ke kandang kelinci. Kandangnya yang sangat luas berada di halaman belakang rumah. Pak Tino mengajak Eko dan teman-teman melihat-lihat kandang kelinci. Kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. Pak, kelincinya lincah, meloncat ke sana kemari, tidak pernah lelah, kata Eko. Memang demikian, Eko. Kelinci bergerak dengan meloncat dan berlari karena memiliki organ gerak. Jelas Pak Tino. Manusia dan hewan merupakan makhluk hidup yang memiliki ciri dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak karena memiliki sistem gerak di dalam tubuh. Sistem gerak adalah kerjasama antar organ gerak dalam melakukan pergerakan. Fungsi organ gerak antara lain untuk berjalan, berlari, dan menggerakkan anggota tubuh. Organ gerak pada manusia dan hewan mempunyai kesamaan. Keduanya memiliki organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif yang dimiliki oleh hewan dan manusia berupa tulang. Tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak. Tulang sebagai organ gerak pasif tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Artinya, tulang hanya bisa diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan sesungguhnya. Tulang dapat bergerak karena adanya organ gerak aktif. Otot merupakan organ gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot tersusun atas senyawa kimia berupa protein aktin dan miosin. Gabungan keduanya membentuk aktomiosin yang dapat melenturkan otot, sehingga tulang dapat bergerak. Aktomiosin inilah yang dapat menyebabkan otot dapat memanjang
dan memendek untuk menggerakkan tulang. Otot dan tulang dalam tubuh akan bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Nah, ini bagian yang bisa dilihat anak-anak agar lebih memudahkan dalam mengamati untuk otot dan tulang, mana yang organ gerak aktif dan mana organ gerak yang pasif. Jadi, organ gerak aktif itu ialah otot. Di dalam otot terdapat senyawa kimia, yaitu aktomiosin. Apa fungsi aktomiosin, anak-anak? Aktomiosin menyebabkan otot dapat memanjang dan memendek untuk menggerakkan tulang. Untuk organ gerak pasif, yaitu tulang. Tulang dapat bergerak dengan organ gerak aktif yang menempel pada tulang. Jadi, sistem gerak pada manusia dan hewan tidak terlepas dari kerjasama antara otot dengan tulang. Mengamati cara gerak hewan di sekitar. Bisa di sekitar rumah kalian. Kalian bisa mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Misal, ada kucing. Cara geraknya berjalan. Terus, ayam juga berjalan. Dan lain sebagainya. Kita menginjak ke bahasa Indonesia tentang apa itu gagasan pokok dan kalimat pendukung paragraf. Sekarang, gagasan pokok. Kira-kira menurut anak-anak, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas dalam suatu paragraf. Untuk letaknya di mana? Kira-kira anak-anak. Letak dari gagasan pokok bisa di awal, akhir, atau bisa di awal dan di akhir suatu paragraf. Menentukan gagasan pokok dan kalimat pendukung paragraf. Kali ini kita akan menentukan kembali gagasan pokok dan kalimat pendukung setiap paragraf dari teks. Sebelum menentukannya, kita baca teks dengan seksama. Kita pahami setiap kalimat yang menyusunnya. Ayo kita simak teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan berikut. Ini ada sebuah teks. Kalian bisa membacanya. Pak Dimas kasih waktu 1 menit buat membaca. Sudah ya, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ini juga kalian baca tadi paragraf pertama, kedua, sekarang paragraf ketiga dan keempat. Pak Dimas kasih waktu 1 menit.
Sudah ya? Kita lanjut ke selanjutnya. Ini paragraf kelima. Ya, tadi ada 5 paragraf yang sudah anak-anak baca. Setelah membaca teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan, kita bisa mengetahui isi teks. Teks tersebut menjelaskan tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Teks tersebut terdiri dari 5 paragraf. Setiap paragraf tersusun dari gagasan pokok dan kalimat pendukung paragraf. Sekarang kita bisa menentukan gagasan pokok dan kalimat pendukung dari teks organ gerak manusia dan hewan. Ayo, kita tuliskan gagasan pokok dan kalimat pendukung setiap paragraf pada teks. Kita perhatikan contoh menulisnya sebagai berikut. Tadi di paragraf pertama, untuk gagasan pokok, yaitu organ gerak terdiri dari 2 macam. Untuk pengembangnya, ada organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif yaitu tulang. Sementara organ gerak yang aktif yaitu otot. Kita lanjut ke paragraf kedua. Untuk gagasan pokok, organ gerak banyak sekali fungsinya. Kita bisa melihat untuk gagasan pokok terletak di awal paragraf. Untuk penjelasnya yaitu misalnya tulang sebagai organ gerak pasif memiliki fungsi untuk melindungi organ dalam tubuh dan membentuk tubuh. Sementara itu, otot sebagai organ gerak aktif berfungsi membantu proses pencernaan, membantu proses peredaran darah, dan melindungi organ lain. Lanjut ke paragraf ketiga. Untuk gagasan pokok, tanpa organ gerak, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, untuk gagasan pokok terletak di awal dan di akhir paragraf. Itu yang di blok. Di teks ialah gagasan pokok. Di organ gerak berperan penting dalam sistem gerak makhluk hidup. Sama, oleh sebab itu, tanpa organ gerak manusia tidak bisa beraktivitas dengan baik. Dan untuk gagasan pengembangnya yang tidak diblok. Lanjut ke paragraf keempat. Langsung kesimpulan. Jadi, untuk gagasan pokok merupakan jawaban dari pertanyaan apa yang sedang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok disebut juga ide pokok bacaan. Gagasan pokok adalah topik atau permasalahan dari suatu paragraf. Gagasan pokok berfungsi untuk mengetahui inti atau pokok bahasan pada bacaan. Gagasan pokok biasa ditemukan dengan cara membaca teks dengan cermat dan memahami isi dari setiap paragraf pada bacaan. Jadi, itu kesimpulan yang kita dapatkan dalam pelajaran
tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Pak Dimas. Nanti untuk penugasan Pak Dimas akan kirim link soal dari WhatsApp group agar kalian bisa mengaksesnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.